Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng saya Andi Sulowibowo di channel kita yang tercinta nih pemirsa. Kali ini ada sebuah mini automation humidifier. Mini automation humidifier yang katanya rusak. Tipenya adalah J003. Bentuknya kayak gini. Saya belum buka. Nanti kita bakal cari tahu, pemirsa. Dan ini rusaknya apa? Gimana cara memperbaikinya? Kayaknya rusaknya mati total deh. Soalnya saya belum tahu juga. Gimana cara memperbaikinya? Tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman yang pemirsa. Langsung aja saya unboxing ya, karena masih ada di dalam kardus ya. Namanya unboxing. Saya dapat ngelihat di sini ada kabel cas, tapi nggak ada chargernya. Bentuknya kayak gini pemirsa. Tuh, Tafware HMS KJR J003. Tipenya ini sih, tapi kok dibungkusnya lain ya? Ini lubang untuk power source. Ini pakai baterai apa enggak ya? Oh, kayaknya nggak pakai baterai pemirsa. Oh, gitu. Jadi ini di dalamnya ini dikasih air nih, kayaknya. Dikasih air, dikasih pewangi. Konsepnya sih seperti itu ya, yang saya tahu, yang saya dengar. Cuman saya belum pernah otak-atik. Jadi pertama kali saya ngotak-atik, saya tunjukin ke pemirsa nih. Gimana wangi-wanginya bisa muncul ya? Di sini ada tombol on off, tapi kayaknya nggak, kayaknya tombol on off-nya bukan saklar ini. Gimana ya? Kayaknya dibentuknya bukan saklar on off gitu. Coba aja saya hidupin ya. Saya pakai adaptor Advan yang outputnya 5 volt. Karena perangkat ini menggunakan input tegangan 5 volt. Jadi pas kebetulan saya punya charger yang outputnya 5 volt merek Advan, jadi saya pakai aja deh. Katanya dia beruap gitu pemirsa. Ya kalau kita lihat di internet sih memang gitu. Nanti dia dihidupkan, nanti dia muncul uapnya gitu dari atas, dari sini nih. Tuh. Coba kita hidupin dulu. Kira-kira dia hidup apa enggak sih? Tuh. Udah saya colokin ya. Tinggal saya colokin ke arus listrik 220 volt. Nih, belum saya colokin. Udah saya colokin ke arus listrik 220 volt, tapi saya nggak ngelihat ada tanda-tanda kehidupan di sini. Saklarnya saya pegang-pegang pun nggak ada perubahan pemirsa. Nggak ada tanda-tanda kehidupan. Tuh, sama sekali ya. Kalau dibilang chargernya masuk, masuk kok. Tapi setrumnya masuk apa enggak ya? Kayaknya setrumnya nggak masuk deh. Jadi kita harus cek dulu setrumnya masuk apa enggak. Atau listriknya masuk apa enggak. Coba saya buka lagi deh. Ini dipasang posisi seperti ini. Aturan dia hidup. Tapi dia nggak hidup sama sekali. Coba saya bakal cari tindakan yang selanjutnya deh. Saya cabut chargernya. Terus coba saya kasih air. Air bersih. Air bening. Air jernih.
Atau jangan-jangan dia ada sensor airnya. Kalau nggak ada airnya dia nggak hidup. Kita nggak tahu. Bukan kita, saya nggak tahu. Jadi saya mau tes dulu pemirsa. Saya kasih air, terus saya colokin listrik. Kira-kira saya kasih listrik, kira-kira dia hidup nggak? Ternyata juga nggak hidup. Nggak ada tanda-tanda kehidupan di sini pemirsa. Baiklah ya, kalau gitu saya coba langsung mau utak-atik aja deh. Yang jelas perangkat ini harus kering kalau misalnya kita mau memperbaikinya. Kalau masih basah jangan diutak-atik karena bisa korslet ya. Biar gimana pun ini adalah perangkat elektronik, jadi dia nggak tahan juga kena air. Dan kita buka, ini dia filternya pemirsa, yang berfungsi sebagai peresap air, dan dia nyambung langsung ke besi yang ada di ujung sana itu, yang ada di ujung atas. Resapan air meresap ke dalam sumbu itu apa ya namanya? Saya lupa, pelajaran SD. Langsung aja deh saya buka casing putihnya ini. Ternyata saya ngelihat, oh iya, ternyata ini tombolnya touchscreen pemirsa nih. Tuh, dia cuma ada satu kabel. Jadi kalau kita pegang dari luar, kita sentuh seperti ini, nanti dia nge-ground. Artinya saklarnya aktif. Gitu ternyata. Terus ini ada besi. Fungsinya apa ya? Kalau misalnya bisa hidup, biasanya saya bakal tahu tuh fungsinya apa. Cuman kita harus cari dulu. Kira-kira ada nggak yang janggal di sini? Ini waktu saya pegang-pegang mesinnya, mesin elektroniknya nih agak-agak anget gitu. Berarti arus listrik masuk memang ke sini. Cuman kok dia nggak hidup ya? Arus listrik memang masuk ke sini. Tapi kok memang nggak hidup. Ada IC, ada dioda, terus ada dua buah komponen yang warnanya bening. Ini ada elko nih. Elko-nya berukuran 220 volt. 220 mikrofarad, 10 volt. Terus ada konduktor yang dibungkus warna hijau itu. Ini konduktor agak-agak anget. Ada IC, ada dua buah IC. Terus ada yang warna putih itu pemirsa, itu kayaknya dioda tuh. Ada warna putih dua buah. Kakinya ada banyak. Waktu saya colokin arus listrik, saya pencet-pencet seperti ini. Dia nggak hidup. Nggak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Tuh, ini saya pegang anget nih. Berarti arus listrik bisa masuk. Kalau memang rusak, biasanya kayak gini nih pasti IC-nya. Kalau memang mesinnya yang rusak ya, biasanya pasti IC-nya dan nggak bisa diperbaiki lagi. Kecuali kalau IC yang sekecil tai lalat itu ada dijual di toko komponen elektronik. Kalau nggak ada ya memang nggak bisa diperbaiki. Cuman jangan berputus asa dulu, mungkin bukan mesinnya yang rusak. Begitu saya intip-intip di sini nih kok ada kayak gosong-gosong gitu ya. Kayak bercak-bercak gitu. Ternyata bisa ditarik pemirsa. Dan ternyata saya jumpai kabelnya putus. Ada kabel warna merah nih. Kabelnya warna merah terus putus. Dan dia nyambung di mana? Nyambung di tengah kayaknya enggak. Kalau nyambung di bagian atas masuk akal.
karena ada kelihatan bekas-bekas solder, bekas-bekas timah ini. Ini dia di dekat kabel warna hitam. Nah, posisinya di sini. Ini ada bekas timah. Ini pasti di sini nih. Langsung aja ya saya solder pemirsa. Cuman untuk ngebersihin, untuk nyolder itu, kita harus keringkan dulu nih karena basah ini. Ambil cotton bud atau tisu, bebas pokoknya. Yang penting bisa dipakai buat ngeringin perangkat ini. Dan biasanya kalau memang ini elemen, dia bakal bisa disolder kalau misalnya kita bersihkan dulu lapisan luarnya itu dari plastik-plastik atau dari cairan-cairan atau lapisan-lapisan isolator, pemirsa. Kayaknya sih lapisan isolatornya nggak ada, cuman ini aja nih, cuman basah. Jadi harus dikeringkan dulu nih. Tuh, kabelnya putus kan? Bisa putus ya? Kupas pemirsa seperti ini. Ini kabelnya lembut banget. Kupas terus kita lapisin sama timah, habis itu kita solder ke elemennya itu. Kalau memang itu tadi adalah komponen yang namanya elemen. Elemen itu biasa dipakai di alat-alat pemanas pemirsa, kayak setrika, kayak rice cooker, kayak apa lagi ya? Kayak dispenser, kayak gitu-gitu. Biasanya kalau di elemen itu memang nggak bisa disolder sih. Karena kalau di komponen di perangkat-perangkat elektronik lain yang menggunakan elemen itu biasanya nggak pakai disolder, dia pakai di baut gitu ceritanya. Tapi kalau ini nggak nih, nggak ada bautnya karena dia kan ukurannya kecil, jadi harus disolder. Atau ini sebuah sensor? Sensor apa? Sensor air? Nggak deh kayaknya. Soalnya yang saya tahu perangkat ini ngeluarin embun, ngeluarin embun. Gimana caranya perangkat elektronik itu bisa ngeluarin embun? Berarti harus ada semprotan dong, harus disemprotkan. Karena embun itu kan nyemprot, ya, pengembunan dengan lubang yang kecil. Setahu saya sih kayak gitu. Kita akan cari tahu setelah kita bisa nyolder ke elemennya ini pemirsa. Karena nyolder ke elemennya ini agak susah. Dia di solder-solder dia nggak mau lengket gitu. Bekas solderan yang lama, begitu udah saya panasin pakai solder terus saya kasih timah, dia lepas malahan. Terus karetnya itu, karet elemennya tuh ternyata bisa dibuka pemirsa. Jadi kalau mau nyolder elemennya, karetnya harus dibuka dulu ya. Biasanya di celah-celah karet itu ada ininya, ada air-airnya. Dan airnya tuh nggak bakal kering kalau misalnya nggak dibersihin. Kalau ditunggu sih bisa, tapi seminggu baru kering. Jadi diserahin ke saya, seminggu lagi baru dikerjain karena nunggu airnya kering. Jadi lebih efektif dibuka aja, terus ditiup-tiup, dilap-lap. Kalau udah kering baru kita solder. Gitu ceritanya. Saya agak kesulitan ini nyoldernya pemirsa karena memang kecil banget. Terus dia juga
bandel, dia nggak mau lengket kalau disolder. Elemen ini ada bekas putihnya. Aduh, malah copot dua-duanya kan kabelnya. Kabel warna hitam juga copot nih. Jadi ceritanya gini, bagian atas itu kabel warna merah. Aturan ditempelin kabel warna merah. Bagian bawah itu ditempelin kabel warna hitam. Elemen bagian bawah itu isinya logam semua dan itu gampang disolder. Elemen bagian atas itu ada lapisan warna putih ini dan susah banget disolder. Tapi akhirnya bisa saya solder. Tadi agak-agak saya skip pemirsa beberapa menit supaya lebih cepat. Kalau nggak di skip mungkin sekitar 30 menit ya. Jadi videonya durasinya 1 jam. Bosen nanti nontonnya ya. Dah, beres dah. Sekarang tinggal uji coba aja pemirsa. Colokin ke sini, ke soketnya. Terus pasang karet sealnya atau karet pengamannya ini. Posisi celah yang terbuka itu tempat untuk kabel ya pemirsa. Jadi biar masangnya pas nanti biar kalau dipasang pun dia nggak. Kalau masangnya bener jadi waktu dipasang tuh pas gitu maksudnya. Terus masukin ke silinder plastik yang warna coklat ini. Terus tancepin di posisi semula. Seperti ini. Terus ini mesinnya nggak ada lapisan isolatornya loh pemirsa. Terus masukin filternya. Terus ini belakangan. Masukin dulu tutup warna putihnya. Oh filternya belakangan ding. Lupa saya. Kita tutup dulu casing warna putih ini. Kita tutup mesinnya dengan casing warna putih ini maksudnya. Saya lanjutin dulu ya yang tadi yang saya mau obrolin. Jadi mesin yang warna putih ini, mesin warna putih, mesin elektronisnya ini, dia nggak ditutup isolator pemirsa. Jadi sebetulnya saya sendiri agak agak sanksi kalau misalnya dalam keadaan bergerak gitu, dia pasti korslet nih karena kena air. Saya nggak tahu kalau mesin itu, kalau komponen itu tahan air ya. Mungkin, oh iya, mungkin mungkin dia memang tahan air pemirsa. Dia nggak perlu isolator karena dia sifatnya adalah cold electricity. Jadi dia kalau dikenain air dia nggak rusak. Oh iya iya iya, baru saya ingat. Dia arus DC murni, bukan murni sih. Arus DC. Jadi arus DC yang biasa diklasifikasikan ke dalam cold electricity. Jadi cold electricity itu kalau misalnya dikasih air, dia nggak bakal rusak. Iya iya, nggak apa-apa berarti aman aman. Udah saya pasang semua ya. Terus tinggal aja coba saya uji coba, saya colokin. Wih, sembuh, sembuh pemirsa, sembuh. Yes, biasa aja lah sembuhnya ya nggak. Tuh, kayak gunung berapi kan pemirsa tuh kan. Asik ya. Ini kalau di dalam itu airnya saya kasih campuran menyan gitu, keren ini kayaknya. Jadi kayak bakar menyan. Ini aroma yang saya hirup adalah aroma terapi. Bisa pakai lavender, pakai aroma-aroma yang lain. Saya pencet lagi, ternyata nggak mati pemirsa. Cuman lampunya aja yang mati. Tapi dia masih tetap terus
berhembus itu. Masih tetap menghembuskan udara itu. Masih tetap menghembuskan uap. Ini uap ya pemirsa, bukan asap. Karena uap itu kelihatan dia tuh ada butiran-butiran embun gitu. Waktu saya perhatikan dari dekat. Ini dia aromaterapinya. DCEA Fragrance Oil Top Edge Blends 8/10 ml. Ini dia pemirsa. Bisa kita pilih macam-macam di sini ada 8. Saya nggak jualan ya. Di sini saya cuma nunjukin aja. Ada 8. Saya mau pilih yang nomor 1 aja deh. Apa nih? Warna bau apa nih? Aroma. Tunggu, tunggu, tunggu. Aroma apa nih? Aroma kiwi and lime. Oh, buah. Buah kiwi sama buah lemon. Keep in cool place. Di sini ada panduan, bukan panduan. Di sini ada himbauan supaya dijauhkan dari jangkauan anak-anak. Sama disuruh taruh di tempat yang suhu ruangan ya. Kayak gitulah pokoknya. Kita tetesin ke dalam airnya sini pemirsa, supaya ada aroma-aroma terapinya. Jadi air putih, air bening biasa, terus kita kasih oil itu, kita kasih minyak itu, kita aduk-aduk, terus kita pasang mesinnya seperti ini. Terus kita colokin arus listrik 5 volt dari charger handphone. Kita pencet karena dia touchscreen, tinggal disentuh aja. Akhirnya dia keluar embun dan ini embunnya ada bau-bau wangi gitu. Tergantung apa yang udah kita masukin ke dalam situ. Inilah model pengharum ruangan yang lagi ngetren pemirsa. Ternyata benar yang bagian atas itu yang menghembuskan embun itu, yang menghembuskan ya, yang menyemburkan embun itu adalah elemen pemirsa. Dia elemen. Pertanyaannya kenapa kok dia bisa nyembur ke atas padahal nggak ada tekanan udara? Harusnya kalau misalnya dia nyembur itu harus ada tekanan tekanan udara ya. Dan kuncinya simpel ya, cuma di embun itu aja, cuma di elemen itu aja gitu. Jadi elemennya rusak, kabelnya putus, disambung lagi akhirnya sembuh. Tambahan pemirsa, touchscreen-nya kalau dipencet sekali dia bakal hidup, kalau dipencet yang kedua kali lampunya bakal mati, kalau dipencet yang ketiga semuanya bakal mati. Terima kasih pemirsa sudah menonton. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.